Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Alkitab PA Online bareng. Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tadi story saya akan banyak batu ini karena memang lagi batu. Semoga teman-teman lebih sehat daripada saya. Aku itu miserable the whole week karena saya sakit dan banyak batuk. Dan semoga hari ini tidak masalah. Dan malam ini tolong doakan mami saya karena tadi perutnya sakit dan hampir saya memutuskan untuk tidak ikut. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih jawaban untuk saya harus ikut dan my mom is okay. So I'm so happy. Ya, halo Roma. Ya Bu, halo Bu. Ya, semoga Sorry, bisa. Gimana Bu? ya, sorry kita nggak bisa se-frame nih hari ini ya. Oh iya, bagi sahabat-sahabat mungkin bertanya-tanya biasanya Ibu Yulia sama Romo sefriend gitu. Tapi kali ini kita berbeda ruangan, tapi masih di tempat yang sama pastinya. Karena ada satu dua hal, ya kita doakan supaya Ibu Yulia juga bisa tetap pulih dan segera minggu depan pastinya kita akan bersama-sama kembali. Nah, Ya, mungkin kita mau menyapa teman-teman Bu yang sudah bergabung ya. pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di acara PA Online bareng seri Alkitab, di mana kita akan membahas pasal-pasal yang terkenal dan sangat top di dalam Alkitab. Dan karena ini momen Natal, seperti janji kita minggu lalu, kita akan belajar hari ini dari Kitab Lukas pasal 1. Nah, dan Ya, ini akan ini hari fokusnya, ini ya, ya, ini sangat istimewa karena 3 minggu berturut-turut kita akan membahas tentang nyanyian-nyanyian. Ya, untuk Roma iya. ini mungkin lebih lebih gampang daripada saya karena dia suka nyanyi, aku enggak. Iya, tapi kita menggali nyanyiannya, Bu ya. Oke. Liriknya. Ya, kalau Iya. liriknya aku suka. Ya, Nah, dan hari ini pastinya kita juga nggak sendiri, nggak berdua saja, karena kita akan bersama dengan teman-teman guest yang akan bergabung dan akan menggali ya. nyanyian Maria hari ini. Ada Pak Bobi dan juga ada Vindi. Iya, halo, selamat malam Pak Bobi. Ya, sorry suara saya ngebas nih. Nggak apa-apa, biar jadi penyanyi. Iya, well, selamat malam juga Vindi. Senang ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Sama suara kita ngebas Bu. Oh gitu ya. Kamu juga lagi ini, lagi flu. Iya, iya. Ini aku serumah nih, serumah suami flu, anak flu, aku flu, mamiku flu. Wah, semuanya Wah, paling karena karena apa namanya? So nice, jadi kita saling share, termasuk share penyakit. Luar biasa. Ini Rea ada di depan saya, semoga nggak ketularan nih. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam sekali lagi. Waktunya berjalan dengan sangat cepat. Semoga malam hari ini kita bisa belajar banyak dari Lukas 1. Dan nanti Pak Bobi dan Vindi akan sharingkan ke kita apa yang sudah mereka pelajari dari Lukas 1. Gitu ya, Roma? Oke, Roma, mau mulai dengan doa pembukaan? Oke, kita akan mulai langkah nol untuk memulai PA. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya undang seluruh sahabat-sahabat bisa berdoa bersama saya. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam acara PA online bareng seri Alkitab, dan sangat kami bersyukur Tuhan karena begitu banyak kejadian yang dahsyat yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sehingga malam hari ini kami masih bisa melangsungkan acara ini di tengah keterbatasan kami, di tengah mungkin pemulihan dari fisik yang sakit. Kiranya Allah yang perkasa sanggup menolong kami untuk boleh menggali kebenaran-Mu yang sangat kaya dari nyanyian Maria yang akan kami pelajari pada malam hari ini dari Lukas 1. Berkati Pak Bobi, berkati Vindi, berkati Ibu Yulia, Mbakmu, dan seluruh sahabat-sahabat yang bersama-sama kami PA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh bukakan setiap hati pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami secara khusus dalam menghayati Natal di tahun ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai acara kami di dalam satu nama Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Iya.
Sebelum kita lebih lanjut lagi nanti sharing dengan Vindi dan juga Pak Bobi, kita akan menggali bersama-sama dulu ya tentang latar belakang kitab Lukas. Siapa sih yang udah nggak pasti semua udah paham dari kitab Lukas ya, bahwa Lukas ini menuliskan tentang kelahiran Yesus, dan bisa dibilang penulis kitab Lukas sendiri adalah Lukas, Dr. Lukas. Dia seorang tabib, dia seorang yang berpendidikan, bahkan dia juga pernah menemani Paulus dalam perjalanan misi yang dilakukan bersama Silas gitu, dalam perjalanan misi yang kedua. Dan dia merupakan satu-satunya juga penulis Alkitab di dalam Perjanjian Baru, bahkan mungkin Perjanjian Lama juga ya, satu-satunya penulis Alkitab yang bukan berkebudayaan Yahudi, atau dia seorang Yunani gitu. Jadi luar biasa ya. Ini bisa kita nanti belajar bersama-sama dari sudut pandang Lukas yang bukan seorang Yahudi, tetapi bisa dipakai Allah untuk menuliskan firman-Nya. Apalagi kitab Lukas ini nanti lengkap sekali gitu terkait dengan dengan kelahiran Yesus sampai dengan kematian, bahkan amanat agung yang disampaikan gitu. Nah, Ibu. Ya. Hal yang istimewa juga dari Lukas, dia menulis 2 kitab, ya, bukan hanya 1 kitab. Yang satu adalah Kisah Rasul. Dan tulisan-tulisan dia sangat enak sekali dibaca. Itu salah satu keistimewaan dari Injil Lukas dan Kisah Rasul. Ceritanya runtut, gitu ya, sistematis. Kemudian dia cara menjelaskannya juga sangat detail, mungkin karena keahlian dia sebagai seorang dokter ya, dia bisa menjelaskan banyak hal, dan terutama di kitab di Injil itu Lukas bisa menjelaskan tentang berbagai penyakit dengan cara yang lebih jelas gitu untuk orang awam gitu ya, dan juga punya interest yang luar biasa untuk pribadi-pribadi, khususnya orang-orang yang dia survei gitu ya, bukan orangnya, tapi tulisan-tulisan yang banyak sekali yang dia survei, dan ada banyak sekali kisah tentang individu-individu yang bertemu dengan Kristus. Lukas punya sangat ketertarikan, termasuk ini ya, lagu atau pujian Maria itu satu-satunya hanya ada di Injil Lukas, Injil yang lain tidak. Ya. Jadi bisa dikatakan Lukas ini benar-benar menuliskan tentang menceritakan tentang kelembutan hatinya Yesus ya. Jadi ketika Yesus membagikan pemberitaan firman kepada orang-orang lemah, kepada wanita yang dianggap juga tidak diperhitungkan mungkin. Nah, wanita itu banyak kali disebut di Injil Lukas gitu. Ini ciri yang unik dan beda dengan Injil yang lainnya gitu. Jadi memperhatikan orang-orang yang dianggap lemah oleh persepsi di kalangan umumnya ya, tapi dituliskan oleh si Lukas gitu. Dan termasuk kitab yang terpanjang dari seluruh kitab di Perjanjian Baru, bukan pasalnya yang panjang ya, pasalnya cuma 24, tapi dengan jumlah ayat yang begitu panjang. Ini pasal 1 aja nanti ayatnya banyak banget gitu. Jadi dengan keseluruhan ayat ini merupakan kitab terpanjang dari total ayat yang ada di Perjanjian Baru juga. Dan cakupannya jelas, yaitu tentang memberitakan Yesus adalah penyelamat untuk semua umat manusia secara umum, universal gitu. Nah, kita lihat dari sudut pandang Injil Lukas dari perbedaannya dengan Injil-Injil yang lain, perbedaannya secara khusus untuk kisah Natal ini ya. Ya, selain tadi pujian Maria hanya ada di kitab Lukas atau di Injil Lukas, juga kisah lengkap dari kelahiran Tuhan Yesus itu juga hanya ada di kitab Lukas, ya. Tempat lain atau Injil-Injil yang lain tidak menceritakan selengkap apa yang sudah diceritakan oleh Lukas. Ya. Kemudian Lukas juga punya ketertarikan yang luar biasa dengan apa yang terjadi sekeliling Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir, dan itu merupakan satu aset yang luar biasa untuk kita tahu lebih banyak tentang apa yang dimaksud oleh Injil Lukas dan apa yang kita kenal tentang Kristus, gitu ya. Ya. Oke, jadi kalau dibedakan dengan Injil lainnya yang mencatat kelahirannya sebenarnya cuma 2, ada Matius, ada Lukas gitu. Tapi Injil Lukas ini tadi Ibu Yulia bilang selain lengkap juga tidak dimulai langsung kisah Maria dan Yusuf, tapi dimulai dari satu kejadian ya tentang lahirnya nanti Yohanes dari Zakaria dan juga Elizabeth yang akan membuka jalan untuk pekerjaan ini juga bagus sekali karena
di Injil Lukas ini aku lihat satu-satunya selalu ada respon gitu ya. Orang udah dapat kabar baik, ada respon yang diberikan itu. Termasuk salah satunya ya nyanyian Maria ini ya sebagai responnya terhadap kabar baik yang didapatkan. Dan ini yang akan kita gali bersama dengan Vindi dan juga Pak Bobby hari ini tentang nyanyiannya Maria. Oke, tapi sebelum kita masuk kepada nyanyiannya Maria, kita akan melihat dulu secara spesifik pasal 1 overview dari Lukas 1. Tadi kita udah lihat ya secara keseluruhan Lukas. Kita akan belajar bersama-sama dari pasal 1. Nah, nanti teman-teman Sobat Sabda juga bisa bersama-sama dengan kita untuk menggali atau menjawab pertanyaan yang akan kita bagikan. Dan teman-teman bisa menuliskan juga di kolom komentar terkait jawabannya. Jadi nanti di akhir kita akan bacakan juga jawaban dari teman-teman. Dan teman-teman silahkan nanti bisa melihat pengantar dari Lukas ini di Alkipedia. Sudah lengkap semuanya. Alkipedianya bisa unduh ya, supaya bisa belajar tentang pengantar kitab Lukas. Oke, mungkin saya mulai ke Vindi dulu nih. Ada berapa ayat nih dari Lukas pasal 1 yang sudah kamu pelajari? Ada 80 ayat. Ada 80 ayat dengan total berapa perikop nih? Dengan total 7 perikop. Tadi sudah saya hitung. 7. Oke, 7 perikop, 80 ayat, termasuk banyak sekali ya. Iya. Nah ini karena perikopnya banyak sekali, mungkin Pak Bobby bisa menyebutkan ya judul-judul perikopnya apa saja nih Pak di kitab Lukas pasal 1 ini. Oke, kita judul-judul perikopnya ada pendahuluan, terus kemudian ini versi LAI ya. Ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, Maria dan Elizabeth, nyanyian pujian Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis, dan terakhir nyanyian pujian Zakaria. 7. Ya, jadi pas 7 ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Vindi secara singkat apa nih kejadian-kejadian yang terjadi di Lukas pasal 1 tadi udah dilihat ya. Pendahuluan itu cerita tentang apa? Mungkin pendek-pendek saja. Nanti dibagi nih, bisa 4 Vindi, 3-nya Pak Bobby. Oke, kalau pendahuluan sendiri itu ada tentang ditujukan surat itu ya, Theophilus yang mulia, seperti itu. Terus dan pendahuluannya lah. Ya, terus kemudian ada pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di situ juga diceritakan bahwa kisah seorang Elizabeth dan Zakaria ya, Elizabeth yang mandul dan diurapilah oleh Tuhan, akhirnya mereka boleh mendapatkan seorang anak gitu ya, terus dapat anugerah dari Tuhan. Kemudian ada pemberitaan tentang kelahiran Yesus ya, seorang Maria, perawan Maria, betul ya, perawan Maria yang Tuhan juga pakai dia untuk boleh mengandung Yesus. 4 atau 3 tadi ya? 3. Ya. 4. Okay. Nah, yang keempat Maria dan Elizabeth ya, itu cerita Maria berjumpa dengan Elizabeth seperti itu. Kemudian ya diteguhkanlah iman Maria melalui Elizabeth. Itu sih kalau boleh saya terangkan sedikit. Gimana Pak lanjutannya Pak? Ya setelah itu bercerita tentang ya pujian Maria itu sendiri diceritakan, terus kemudian kelahiran Yohanes dan sunatnya Yohanes, terus kemudian juga nubuatan dari Zakaria yang akhirnya tadi seperti bisu, jadi bisa berbicara dan memuji Tuhan, dan tentang dan juga tentang Yohanes dan Kristus juga ada di situ. Jadi terakhir ditutup dengan ini nyanyian pujian dari Zakaria itu tadi. Itu garis besar di Lukas 1. Oke. Ya. Asik ya, maksudnya cara Lukas menjelaskan satu persatu kejadian itu very runtut gitu ya, dan satu ada terkaitan dengan yang lain dan punya punya sambungan gitu. Ini benar seperti orang yang sudah membuat drama gitu ya, dan dia sudah punya plot gitu, dan plot itu ditaruh dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Fendi dan Pak Bobby. Oke, nah untuk keseluruhan nih setelah tadi kita lihat per perikop dan juga udah tahu masing-masing perikop itu isinya tentang apa.
kesan utama yang didapatkan ketika membaca Lukas 1 ini. Ini lagi. Kesannya pertama itu merinding sih, karena di situ ada karya Allah ya. Karya Allah yang dinyatakan secara langsung sih atas manusia gitu. Kesan pertamanya ya wah gitu. Kesan pertamanya ya merasakan apa ya, luar biasanya kasihnya Allah gitu aja. Ya, Pak kalau Bobi Pak sendiri? Bobi, Ya, ini luar biasa ya. Bukan cuman Lukasnya yang mencatatkan secara detail, tapi memang planningnya Tuhan itu juga sangat detail. amin. Dari Ya. Iya, jadi Tuhan tuh melaningkan nggak sembarangan waktu manusia jatuh dalam dosa, terus pada muncul grand planning untuk penyelamatan, itu di Kejadian 3:15 ya. Terus sampai akhirnya Tuhan Yesus datang, itu bisa benar-benar ada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dan which is kelahiran Yohanes Pembaptis juga ajaib. Ya, dia sudah mati haid, sudah mandul, sudah nggak bisa, tapi bisa punya anak Yohanes Pembaptis itu. Terus kemudian dari seorang perawan Maria juga lahir Tuhan Yesus. Jadi ini bukan cuman bukan hanya sekedar aku mau nyelamatin langsung seketika, tapi ada satu karya, satu masterpiece untuk karya penyelamatan yang berkesinambungan dari Kejadian sampai Lukas ini. Jadi emang bukan hanya digambarkan secara detail, tapi Lukas itu menggambarkan sesuatu yang sudah ada. Artinya Allah itu sendiri sangat-sangat detail. Itu yang saya tangkap, dan saya sangat bersyukur sekali punya Allah yang seperti itu, yang benar-benar menyelamatkan dengan sungguh-sungguh. Itu. Jadi bukan satu kebetulan, bahkan kalaupun dirancang, orang nggak mungkin bisa merancang sesempurna itu gitu ya, kecuali Allah yang melakukannya. Dan satu hal yang saya sangat terkesan juga, Allah sangat sangat pay attention to the detail gitu loh. Kecil-kecil itu pun Tuhan sudah taruh gitu di dalam kehidupan masing-masing orang yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh yang akan melingkupi kelahiran Kristus gitu ya. Benar-benar Kristus itu hadir bukan sendiri, walaupun memang nanti dia akan mati sendiri ya, tetapi ketika lahir, dia lahir di antara orang-orang, di lingkungan orang-orang percaya gitu. Itu bagi aku satu keistimewaan ya, dan satu hal yang komunitas orang percaya tuh dari awal Tuhan sudah merancang gitu. Ya, thank you. Oke. Nah, sepertinya ada tanggapan juga nih, kesan utama yang didapatkan dari sahabat sabda ini, Rey. Kesan pertama ketika baca Lukas adalah kagum. Maria yang ditetapkan Allah mengandung bisa memuji dan bersuka cita, dan itu luar biasa. Ya. Nanti kita akan semakin kagum kalau udah melihat ayat-ayat yang akan digali malam hari ini. Dan kita akan masuk di bagian yang paling penting, yaitu menggali ayatnya. Kita akan fokus di dalam pujian Maria, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Silakan sahabat sabda nanti bisa memberikan tanggapan kepada ayat-ayat yang dipilih, yang digali oleh Pak Bobi dan juga Vindi. Dan kita akan menggali pertama dari pasal 1 ayat 46 sampai 48a. Gitu ya sahabat sabda ya, kita menggali dari pasal 1 ayat 46 sampai 48a. Firman Tuhan bunyinya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, ini pujian Maria 3 ayat pertama yang akan kita bahas. Dan kita akan menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait teks yang berbicara ya. Jadi mungkin bisa Kak Vindi lagi. Ketika melihat 3 ayat ini, apakah ada alasan khusus mengapa Maria memuliakan Tuhan? Kalau di ayat 46 kan, lalu kata Maria. Berarti kan ada sebelumnya ayat-ayat sebelumnya yang jadi latar belakangnya ya. Mengapa dia akhirnya memuliakan Tuhan? Ya benar sih, karena di situ ada bentuk anugerah sih ya yang Tuhan kasih dalam kehidupan Maria secara pribadi. Karena kan dari ayat sebelumnya kalau kita lihat bahwa Roh Kudus itu boleh memberikan sebuah surat atau pesan bahwa Maria, kamu itu akan mengandung, seperti itu ya disampaikannya. Kalau boleh dilihat itu di ayat yang Lukas pertama
Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 itu ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Bahkan dia akan mengandung, di situ di ayat-ayat selanjutnya dia akan mengandung namanya Yesus dan sebagainya. Berarti bahkan ada peneguhan kembali daripada Elizabeth ya. Elizabeth itu diteguhkan kembali. Anak daripada kandungan Elizabeth itu apa ya? Dikatakan anak dalam kandungan Elizabeth itu melonjak dan sebagainya. Itu memang ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah bahwa Maria itu bersyukur mungkin ya, anugerah yang begitu luar biasa besarnya. Seperti itu sih, Kak. Oke. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan pujian Maria ini pujian yang sangat indah juga ya. Jadi ketika memulai ayatnya, jiwaku memuliakan Tuhan. Berarti ada sebuah respon yang kalau lihat di sini sih membara-bara gitu dari dia, karena dia menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran gitu ya, Yesus Kristus gitu, dan sepenuhnya dia percayakan berita itu ya. Kalau dilihat di pemberitahuan tentang kelahirannya dari 26 sampai 38 dikatakan di sana bahwa dia memperoleh kasih karunia Tuhan dan melalui dia Tuhan akan lahir gitu. Ini jadi pujian yang indah juga. Iya, mungkin dari Ibu Yulia ada tambahan? Iya, jiwaku memuliakan Tuhan itu kalau di dalam bahasa Inggris my soul, ya, praise the Lord. Jadi jiwa itu kan tempat pusat emosi kita gitu ya. Ya, sehingga itu tuh benar-benar muncul dari kedalaman hati dia gitu, bukan hanya sekedar karena blessing, tapi juga apa yang Allah akan lakukan melalui dia untuk seluruh dunia. Jadi bagi aku, Maria itu bukan hanya melihat dirinya sebagai saluran berkat, tapi dia nanti melihat bahwa saluran berkat itu akan menjangkau ke seluruh dunia, dan itu luar biasa. Oke, jadi kita udah lihat konteks sebelumnya ya terkait mengapa Maria harus dan memuliakan Tuhan gitu atas kabar yang sudah diterima dari malaikat akan kelahiran Yesus. Nah, dan masih di ayat ini, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu di ayat 47 ya diteruskan, ini pujian yang sangat indah. Nah, mungkin Pak Bobi bisa menjelaskan mengapa Maria menyebut Allah sebagai juru selamatku di ayat ini. Apakah ada signifikansi sebutan juru selamatku ini? Kira-kira gimana, Pak? Oke, baik. Sejauh saya coba berusaha menggali dari berbagai material, juru selamat ini mungkin karena kan Tuhan Yesus belum dilahirkan. Ada beberapa scholars yang mengatakan bahwa Savior ini dalam konteks adalah Taurat, Perjanjian Lama, di mana Allah itu menjadi juru selamat melalui Paskah itu Perjanjian Lama, mengeluarkan dari Mesir, sekalian mengeluarkan Israel dari Mesir, dan Maria ini memahami Taurat bahwa God is my Savior, God Yahweh is my Savior. Gitu. Jadi Allah adalah juru selamatku, bukan dalam konteks perjanjian baru, tapi lebih ke arah karena konteks perjanjian lama. Tapi kalau dua kalimat yang tadi, yang 46 dan 47 digabung lagi sama 48, itu jadinya malah luar biasa banget. Terus kalau tadi saya tertarik sama pernyataan statement Karoma tadi. Kenapa Maria ngomong begitu? Kalau kita lihat sebelumnya, itu kan si Elizabeth ya, yang bilang ke Marianya, diberkatilah dan rasmu perempuan, gitu kan. Dan ada satu kalimat di 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Di sini Elizabeth menegur Maria sebagai mother of my Lord. Tapi lihat, Maria responnya, dia nggak sombong. Dia justru sangat rendah hati. Maka jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia balikin karena Allah juru selamatku. Dia bisa aja kok mengklaim, because mother of God. Bisa aja, tapi dia tuh karakter di sini. Saya sempat baca ini sempat tertegun sih, tadi sempat wow. Ini karakter yang benar-benar sangat rendah hati. Speechless sih, sampai berapa kali sampai akhir mencari. Nah itu aja tambahannya.
Oke. Kak Roma. Iya, jadi di sisi lain sebenarnya Maria juga tahu ya, menyadari bahwa dia juga membutuhkan keselamatan. Karena dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi Ya, benar-benar Allah adalah yang bisa menyelamatkan, dan dia juga menyadari terkait hal itu gitu. Kalau dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri karena lagi-lagi dia juga manusia gitu. Dan ini satu pujian Maria ya, bergembira dikatakan di sana terkait tentang Allah yang bisa menyelamatkan. Ya, ketika Maria berkata Allah juru selamatku, itu membuktikan bahwa dia tadi kayak Pak Roma dan juga Pak Bobi bilang, dia hanya manusia biasa gitu. Dia bukan siapa-siapa. Dia dengan rendah hati mengakui aku adalah orang yang berdosa. Kalau Maria ini bukan orang yang berdosa, ya, kalau dia benar-benar perawan suci tanpa dosa, tidak mungkin dia akan menyebut kata juru selamatku. Ketika dia mengatakan juru selamatku, artinya aku juga orang berdosa dan aku juga perlu diselamatkan, dan aku bukan orang yang suci gitu, tetapi aku adalah wanita yang Tuhan pilih dan dihormati oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat, dan dia hanya menjadi alat gitu ya. Bukan karena dia wow Maria ini suci jadi dia dipakai oleh Tuhan, enggak, dia juga manusia berdosa gitu. Buktinya dia mengakui aku butuh juru selamat. Ya. Iya. Jadi itu yang buat dia benar-benar bergembira, karena dia juga butuh keselamatan ya. Dia juga butuh Kristus yang akan menjadi penyelamat kehidupannya. Nah, oke, masih di ayat ini juga akhirnya sampai di ayat 48 dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, di ayat 48 ini nih, atas dasar apa Maria mengaku diri sebagai, mungkin tadi udah di-spill sedikit sih dari Pak Bobi itu, Pak. Ini mungkin bisa memaparkan lebih jauh lagi ya, atas dasar apa Maria mengaku diri sebagai hamba yang rendah di ayat 48a ini, 48 bagian A. Oke, sebelumnya ini saya referensinya dari tafsiran Sabda sih ya. Di situ saya sempat membaca bahwa Maria ini berasal dari kaum yang paling kecil ya. Saya spill di tafsiran Sabda. Nah, dan miskin di antara suku Yehuda, itu salah satu alasannya ya. Dan ia paling muda dan tercela dan terhina di antara kaum kerabatnya. Jadi bahkan dia terabaikan dan terbuang. Makanya di situ bisa dikatakan bahwa kerendahan hambanya posisi terendah dalam kehidupan Maria secara pribadi ya. Secara nyatanya memang dia dalam posisi yang dalam kaum keluarganya tidak layak seperti itu ya. Tetapi Tuhan memperhatikan hal itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa memang dia kan di sini memuliakan ya, mengagungkan Allah di situ. Jiwaku memuliakan Allah, maksudnya membesarkan nama Allah. Makanya dia merendahkan dirinya supaya nama Allah lah yang besar atas kehidupannya. Jadi bukan semena-mena, oh aku adalah ibu dari sang juru selamat itu, bukan. Tetapi nama Allah itulah yang menjadi pusat utama daripada pujian Maria ini. Makanya dia bilang kerendahan hambanya. Seperti itu sih, karena salah satu alasan juga kenapa dia memuliakan Tuhan kalau dibilang ya, karena yang utama itu adalah Tuhan. Porosnya dalam kehidupannya, kenapa Tuhan memakai dia ya? Karena Allah itu ingin menyatakan dirinya melalui kehidupannya gitu. Jadi bukan semena-mena oh aku yang baik, tapi dia tetap mengatakan tadi kan orang yang berdosa. Makanya kerendahan hambanya. Memakai kata hamba ini merendahkan, menundukkan diri ya. Yang paling besar adalah Allah itu tadi. Gitu sih. Salah satu yang bisa saya dapatkan. Kalau dia mengakui diri sebagai hamba, artinya dia siap untuk disuruh melakukan apa saja yang Ya. Tuhannya Benar. Iya, tadi saya setuju banget sih dengan satu pernyataan Vindi ya terkait bukan siapa-siapa ya, tapi bisa dipakai Allah menjadi siapa gitu melalui kelahiran Yesus yang akan nanti melalui janinnya gitu ya. Jadi bersyukur sekali ya. Jadi dia benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah yang sangat besar dan terbesar dalam kehidupannya. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapat dari 3 ayat pertama ini yang kita gali? Mungkin dari Pak Bobi dulu. Pelajaran tentang Maria. Iya, pelajaran tentang yang kita dapat dari Maria ini, 3 ayat yang pertama. Ya,
Ya, Maria juga sedikit banyak adalah gambaran tentang kita juga, siapa sih kita kalau nggak ada Tuhan. Walaupun mungkin secara orang lain melihat, ya kita melihat Maria menjadi putri Yesus dari sudut pandang sekarang ya, tapi sama seperti kita lah. Orang lain bisa melihat macam-macam, kayak tadi siapa Elizabeth bilang, dia adalah ibu Tuhanku segala. Orang lain bisa melihat kita apapun juga, yang mungkin tinggi, mungkin bagus, tapi tetap aja basically tanpa Tuhan tuh siapa kita. Ini satu pelajaran kerendahan hati yang saya rasa sangat dalam dan patut ditiru. Sampai di 38 itu yang terkenal juga bilang, jadilah padaku seperti kau kehendaki gitu kan. Jadi ya, ini satu yang bisa dipraktekkan, bagaimana kita bisa merendahkan hati dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, memiliki iman dan ketaatan juga seperti Maria. Itu aja, Roma. Oke. Gimana dengan Cindy, sepakat? Ya, sepakat sih. Tapi ada cerita khusus ya. Sebenarnya saya baca ini itu kata-kata hamba itu menunjukkan saya sekali gitu. Ya, ya dalam pelayanan itu kan pasti ada masalah ya, nggak mampu dan sebagainya. Tetapi ya kadang direndahkan dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya dianggap tidak layak lah hamba, seorang hamba itu tadi. Tapi saya yakin di sini satu hal, bahwa Allah itu memperhatikan umatnya gitu ya. Mungkin melalui, ya saya lihat dari posisi Maria aja. Jadi ketika Maria memang tadi dianggap, aku nih bukan siapa-siapa seperti itu, tapi Allah memperhatikan melalui caranya Allah. Sehingga memang Maria kan menjadi salah satu wanita yang sangat bersyukur sekali gitu ya. Makanya itulah melalui Maria yang tadi seorang hamba yang direndahkan, mungkin tidak layak, tetapi Allah memperhatikan melalui caranya Allah yang unik. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Ya. Tapi satu hal yang satu hal yang menarik itu, Maria memang merendahkan hati gitu ya, tapi dia tidak merendahkan diri. Saya pikir ada beda sekali ya. Kan orang-orang zaman sekarang tuh sering merendahkan diri, aku nggak siapa-siapa, tapi sekarang ternyata dia membuktikan bahwa dia, ternyata saya tinggi sekali gitu. Jadi kelihatan merendah, tapi sebenarnya dia sedang meninggikan diri sendiri. Kalau Maria ini nggak benar-benar gitu, nggak kayak gitu. Dia benar-benar tahu siapa posisinya dia dan Allah gitu. Dia di mata Allah jelas dia jauh lebih rendah gitu ya, tetapi karena dia dihargai Allah, maka dia menjadi orang yang spesial gitu ya. Jadi dia tidak pernah menghina diri karena kerendahan dia gitu ya, tapi dia merendahkan diri karena Tuhan. Oke, jadi satu sukacita tersendiri dalam kehidupan Maria, dan mungkin ini jadi pelajaran yang baik juga bagi kita ya, dipakai oleh Allah untuk melanjutkan rencana agung Allah. Ini bagus juga sih yang bisa kita pelajari juga dari 3 ayat ini. Nah, teman-teman sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini juga sudah memberikan tanggapan atau pelajarannya nih Bu Yulia, Pak Bobi dan juga Cindy. Kita akan bacakan. Tapi teman-teman yang lain silahkan, ini ada lebih dari 15 orang nih, ada 20 viewers nih. Silahkan bisa memberikan pelajarannya yang didapatkan dari 3 ayat tentang Maria yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, ini kita akan baca dulu ya Bu ya, dari tanggapan teman-teman yang sudah bergabung. Iya, dari Ibu Deborah, Maria bersukacita karena dia punya Allah yang adalah juru selamatnya. Iya, tadi sudah dikatakan juga ya, dia menjadi satu wanita yang punya sukacita besar karena melalui dia juru selamat akan lahir. Nah, ada tanggapan juga dari Pak Denny Rohman. Maria bersyukur dan memulihkan Tuhan. Memulihkan Tuhan. Kayaknya salah. Mungkin maksudnya memuliakan maksudnya. Oh iya, mungkin syukur ya. Maria bersyukur dan memuliakan Tuhan karena betul-betul merasakan akan kuasanya, saksi yang merasakan dan percaya kuasanya. Bagaimana kita meresponi sebagai orang percaya yang memuliakan Tuhan? Ini Pak Denny Roman mungkin bertanya kali. Oke. Ya, tantangan untuk kita semuanya ya. Ya, dari Teresia. Maria adalah gambaran hamba Tuhan yang setia, yang mau memberikan seluruh kehidupannya untuk memuliakan Allah. Ya, setuju Teresia. Ya, ada Bu Deborah
1 ayat 38, pengakuan Maria pertama kali kalau dia adalah hamba Tuhan. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di Lukas 1 ayat 38, dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak Tuhan. Nah, pengakuan 6, pelajaran harus siap dari Rea, harus siap dengan segala kerendahan hati untuk taat kepada firman Tuhan. Iya. Apakah bukan hanya janji ya? Semoga bukan hanya janji. Kalau nanti betul-betul Tuhan memanggil kita harus siap ya kapan saja. Oke. Oke, nah teman-teman masih bisa juga memberikan respon pertanyaan terkait 3 ayat yang sudah kita belajarin ini. Dan sementara itu kita akan melihat ke ayat-ayat berikutnya, yaitu dari ayat 48b selanjutnya sampai 49. Di sana dikatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Nah, kita akan gali 2 ayat terakhir ini. Ini pengakuan Maria ya kepada Tuhan. Nah, mungkin ke Vindi dulu. Apakah pengakuan Maria sebagai seseorang yang berbahagia tadi di atas, sebagai seorang yang bergembira, ini merupakan kesombongan kah atau tidak? Sudah di-spill ya tadi sama Bu Yulia. Bukan, sangat-sangat bukan. Dia saja mengatakan aku adalah seorang hamba. Bahkan ditegaskan tadi kalau dibilang sampai 2 kali gitu ya. Nah, kalau menurut saya kata kesombongan tidak ya. Karena di situ malah Maria menyatakan syukurnya benar-benar dari dalam hatinya gitu ya. Ya, memang kalau dikatakan sombong atau enggak ya, karena kan posisinya dia dalam posisi yang tingkat tinggi banget gitu ya. Jadi sombong enggak ya? Kadang kan orang-orang katakan ya pasti sombong lah gitu sampai dipuja-puja dan sebagainya. Tapi kalau saya katakan enggak ada sama sekali karena memang dari jiwanya ya, dari jiwanya. Bahkan pujian Maria kan ini sangat terkenal dengan Magnificat ya kalau nggak salah. Sering juga dinyanyikan, ya betul. Nah, kalau saya rasa enggak, ya benar-benar dari dalam hatinya memuliakan Allah gitu sih. Ya, kalau dari Pak Bobi setuju nggak Pak? Kalau berkata, hei aku orang yang akan dianggap paling berbahagia, gitu kan kalau orang Indonesia denger, sombong amat gitu. Tergantung gaya ngomongnya juga kali ya. Oh, gitu. Tapi saya rasa tidak ya. Saya setuju tadi dengan Cindy juga bahwa ini bukan pengakuan kesombongan, tapi justru ucapan syukur. Dia akan menyebut aku berbahagia, koma kan, nggak titik, koma, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan. Jadi dia kembali lagi, kenapa? Karena Allah, bukan karena kekuatanku, gitu. Itu jadi ada koma di situ. Ya, jadi ada kata itu. Karena itu penting banget gitu ya. Dan kedua, waktu tradisi, kita ngomong tradisi Yahudi pada saat itu. Pada saat Maria belum married, masih single. Ya, kan yang lain nggak dengar Roh Kudus ngomong kan, yang dengar kan memang malaikat gembala, tapi kan tetangga-tetangga yang lain segala macam kan bisa aja jadi rumors gitu. Wah, ini belum married udah hamil duluan kan gitu. Tapi ini transformasi kan, setelah dia tahu purpose apa Tuhan, dia pasrah, dia berserah sampai dia tahu purpose-nya Tuhan dalam kehidupannya, dia bilang bahwa ini iman, menjadi statement of faith, nyatanya iman bahwa semua orang menyebut berbahagia gitu. Jadi bukan lagi pandangan orang apapun juga, pandangan orang nggak matters. Yang matters adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dan itu yang menjadi imannya dia. Itu yang perlu kita contoh. Gitu, Bu Yulia. Ya, kata-kata Maria ini berbalikan dengan fakta yang sedang akan dia hadapi. Dia akan dipermalukan, dia akan dicela, dia akan saya bilang semua orang akan menyebut aku bahagia. Bukannya dia akan dicela segitu banyak orang gitu ya. Jadi itu betul statement of faith dari Maria. Betul, faktanya tidak berkata demikian, tetapi hatinya berkata demikian. Ya, thank you Pak Bobi. Ya, jadi mengkayakan banget lagi ya ini, karena bisa dibilang ini hal yang merugikan dia dalam kemanusiaan gitu ya, karena
yaitu gimana disebut ibu yang berbahagia, karena nanti Yusuf juga mungkin akan menceraikan dan lain sebagainya, tetapi hal yang jauh lebih besar yang dia tahu adalah yaitu Tuhan benar-benar pakai dia jadi apa ya, jadi membuat rencana agung bisa nyata juga melalui Maria gitu. Nah, tadi Pak Bobi sudah menjelaskan ya di ayat 49 kata karena gitu. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ini perbuatan besar apa saja nih yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan Maria? Oke, balik ke Vindi lagi. Oh, Vindi. Perbuatan besar yang telah dilakukan Allah dalam diri Maria ya, karena Maria telah mengandung itu tadi ya. Maria mengandung sang juru selamat itu sih. Kalau dari saya ya. Jadi lebih spesifiknya karena perbuatan besar ya, karena dia memperhatikan kerendahan hatinya, juga karena perbuatan besarnya itu dia boleh mengandung sang juru selamat itu sih kalau dari saya ya kayaknya. Ini Gitu. kata perbuatan ini plural. Mungkin Pak Bobi bisa menambahkan selain dia dipilih menjadi ibu untuk melahirkan Kristus, adakah perbuatan besar lain? Oh. Ya, perbuatan-perbuatan. Karena saya kemarin terfokus di Lukas ya, mungkin belum pasti butuh menggali lagi lebih dalam. Tapi penampakan malaikat kepada dia itu juga satu miracle kan, yes, satu mujizat yang dia merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan mungkin juga mesti cari bahan-bahan lain kehidupannya Maria. Saya belum mencari. Dari situ aja sih. Itu Bu Yuli. Iya. Dan kalau boleh menambahkan Bu. Oh ya boleh. Kan tadi dibilang plural ya. Jadi kalau kayaknya masih berhubungan dengan ayat-ayat selanjutnya yang dalam hal ini juga dikerjakan ya oleh Allah ya melalui Maria. Dalam hal ini karya penebusan juga ada, pernyataan janjinya Allah gitu ya kepada keturunan Daud dan lain sebagainya. Banyak sih ya di ayat-ayat selanjutnya itu. Kalau menurut saya masih ada hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya gitu ya Bu. Ya, saya kira menjadi satu keistimewaan ya kalau dia boleh mendidik Kristus gitu ketika masih anak-anak sampai usia 5 biasanya ya, sampai usia 5 biasanya anak Yahudi dididik oleh ibunya. Lalu setelah itu kalau dia laki-laki maka dia akan dididik oleh bapaknya, dan kemudian oleh sekolah gitu ya, sekolah Taurat gitu. Tapi kalau di Maria mendapatkan waktu 5 tahun bersama dengan Kristus ketika masih anak-anak, dan Kristus tidak punya kekuatan apa-apa gitu sebagai anak-anak. Bayangkan kalau bayi menjadi bayi dan dia haus, dia nggak bisa minum sendiri gitu, dia hanya bisa nangis dan minta minum. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu, untuk menegakkan kepalanya saja sebagai bayi dia nggak bisa gitu. Tapi Maria melihat semuanya itu dan mendapatkan privilege untuk menolong gitu bayi ini boleh bertumbuh. Bagi dia itu perbuatan yang luar biasa dari Allah, membiarkan Allah gitu boleh dipelihara secara manusia gitu ya, untuk menjadi manusia yang sempurna ya. Jadi kata peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan besar ini bisa merangkum banyak hal ya, banyak lapisan, bukan hanya tentang yang pasti tentang kelahiran Yesus itu udah fokus pertama, tetapi di sisi lain juga tadi terkait keselamatan atau Injil yang ada di ayat 54, terus terkait pendidikan yang dilakukan oleh Maria kepada Kristus, dan juga mujizat-mujizat yang diterima Maria dari Roh Kudus maupun perkataan dari malaikat Gabriel yang menyampaikan tentang kabar baik itu kepada Maria. Jadi sama-sama bisa melihat dari berbagai sisi, dari perbuatan besar yang sangat besar melebihi yang dia pikirkan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada hidup Maria. Nah, dan di ayat 49 dikatakan di penutup itu, perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
Oh, mama siapa nih yang disebut kudus di ayat ini? Iya, pindah Tuhan. lagi. Ujungnya awalnya di aku ya gitu. Oke. Kalau namanya adalah kudus ya pastilah ya Tuhan kita gitu ya, yang kudus nggak ada tandingannya ya, dia yang paling kudus ya di antara kita semua. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa, udah sebenarnya sudah tidak kudus lagi gitu ya, banyak kesalahan dan banyak dosa yang kita lakukan gitu. Namanya kudus ya namanya Allah gitu, Tuhan gitu. Kalau saya boleh simpulkan. Gimana dengan kamu bisa? Mungkin nama ini kan salah satu juga sifat dari Allah. Gini. Ada beberapa pendapat sih. Maksudnya salah satu pendapat bisa merefer kepada nama Allah. Kembali lagi nama Allah Bapa. Jadi nama Allah kan dia sudah bilang bahwa namanya Allah juru selamatku di 47, karena Allah yang sama juga ada namanya kudus, jadi nama Allah. Tapi bisa juga dimaknai sebagai seperti yang kalau ini agak jauh dikit, Yohanes itu sebagai Allah yang Tritunggal, bisa juga dianggap sebagai Allah yang Allah Tritunggal itu sendiri gitu. Atau kalau in the short versionnya adalah bahwa ini refer masih pada Taurat Allah Bapa, nama yang kudus. Cuma mungkin tadi saya juga kepikiran sedikit sama yang tadi pertanyaan Bu Yulia, yang Allah Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ini kan kita ngomong, kalau ke bahasa Inggris ini ngomongnya past tense kan, had done to me great things. Mungkin sebenarnya dalam kehidupan Maria sendiri, Maria tuh orang yang soleh, orang yang benar-benar menjalin relasi dengan Allah. Dia sebenarnya bisa merasakan bahwa Allah sudah melakukan hal yang besar, tapi kita tidak perlu mencatatkan detail kehidupan Maria karena fokusnya bukan di situ. Fokusnya Lukas kan menggambarkan Yesusnya sendiri. Tapi aku rasa some kind of pasti ada hal-hal yang membuat Maria ini juga nggak punya iman ini nggak dadakan, tiba-tiba nggak dadakan punya iman sebesar itu gitu. Tapi proses dari kecil sampai menjadi seperti Maria itu adalah satu proses yang Tuhan sudah persiapkan. Nah itu yang dia merasakan, dia bahwa Tuhan sudah banyak loh yang sudah dilakukan. Tapi memang tidak dikatakan semua oleh si Lukas gitu. Itu aja sedikit komentar. Iya. Dia yakin Tuhan sudah mempersiapkan Maria ya jauh-jauh hari. Apalagi nanti untuk mendidik Kristus. Jadi perbuatan itu kemungkinan besar Maria sendiri yang tahu. Dia yang tahu dengan persis apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya untuk mempersiapkan dia ke sana gitu ya. Dan itu ya, dan dia nggak pamer gitu. Oh Tuhan kemarin gini. Enggak ya. Dia nggak pamer, tapi dia hanya tahu kalau Tuhan mau memberikan anugerah segitu besar untuk aku. Wow, betapa luar biasanya Allah gitu ya, yang tetap Allah yang di. Tapi mungkin Pak Bobi pernah dengar kata Holy Mary? Sebenarnya dihubungkan dengan ayat ini. Oh, mungkin nanti PR saya berikutnya setelah ini, Bu. Iya, betul Pak. Ya. Ada penafsiran yang saya pikir kurang tepat gitu ya, karena kudus ini referring to Maria gitu, Holy Mary. Makanya di dalam agama lain yang mempercayai tentang Maria sebagai perawan yang suci, yang tidak berdosa, itu jelas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini gitu. Yang dimaksud kudus ini adalah Allah, bukan Marianya. Ya. Oke, Aroma, thank you. Oke. Belajar apa nih yang didapatkan dari Maria? Mungkin dari imannya tadi yang Pak Bobi bilang, imannya nggak tiba-tiba muncul. Tapi memang sudah tertuang ya, sudah ada juga secara implisit bahwa Maria itu adalah seorang perempuan misalnya gitu. Nah, teman-teman dapat pelajaran apa nih dari iman Maria dari dua ayat terakhir ini? Mungkin ke Pak Bobi dulu lah. Kasih ke sini.
dua pelajaran ya Kak Roma ya? Iya, pelajaran tentang iman yang mulia. Ya, yang pertama buat saya sendiri ini subjektif ya. Buat saya sendiri ya memang satu iman yang tanpa kompromi sih. Jadi memang satu iman yang memang kalau ya tadi sebagai bagian dari proses dan akhirnya menghasilkan satu iman yang bisa tanpa kompromi, apapun situasinya, apapun apa yang dihadapi oleh kasat mata, dia bisa bilang bahwa jadilah sesuai dengan kehendakmu, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Itu satu yang bentuk satu iman yang luar biasa dan satu iman yang juga tulus. Dari pujian Maria kita lihat bisa kita lihat ketulusannya. Jadi kita tuh beriman kepada Tuhan Yesus itu dengan konsisten, dengan tanpa kompromi, dan mengerjakannya segala satunya dengan tulus sesuai dengan iman kita. Itu sih kalau dari Maria dari Lukas 1 ini, Kak Roma, Bu Yulia. Dari ini? Ini masalah iman ya Kak ya? Iman daripada Maria. Ya. Iman lagi. Ya, kalau mengenai iman Maria sih, bagi saya pelajaran pentingnya ya, dia itu belum melihat ya, belum melihat gitu. Kan iman itu belum sesuatu yang tidak dilihat dulu ya, baru kita boleh beriman gitu kan. Maka kalau saya boleh lihat sih, iman yang begitu menggugah ya, apa sesuatu yang memang dia sudah dengar tetapi dia belum melihat, dan tapi dia tetap memuliakan Allah, dan sesuatu itu apa ya, hanya dia kembalikan kepada Allah gitu ya, kerendahan hatinya gitu ya. Jadi yang diutamakan ya tetap Allah, apapun dalam posisi yang terendah dia kalau boleh dipakai Allah kan berarti memang orangnya hidup dalam memang tipenya Allah seperti itu ya. Bahkan sampai pada Tuhan pakai dia, dia tetap dalam posisi yang merendahkan hatinya itu tadi. Jadi dia tidak menyombongkan dirinya, tetapi memang dia mengagungkan Allah yang menjadi dasar utama dalam hidupnya. Gitu sih kalau boleh saya sampaikan. Oke. Thank you untuk pelajaran yang dibagikan. Ini kita masuk aplikasi. Akhir dari metode kita, dari penggalian kita, yaitu aplikasi. Setelah belajar malam hari ini secara keseluruhan tentang nyanyian pujian Maria. Bagaimana nih pentingnya tentang pujian Maria ini bagi kehidupan kita, Bobby dan juga Cindy. Ya, balik ke Pak Bobby lagi. Dan gimana nantinya aplikasinya? Baik, ya. Sama seperti Maria juga memberikan statement bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dalam hidup saya sendiri juga Allah sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang kadang bikin kita speechless, bikin kita wow. Dan itu yang sama seperti Maria juga, bahwa itu yang harusnya menjadi pengalaman perjalanan iman kita dengan Allah, dan itu yang membentuk satu iman yang nggak akan mudah goyah, karena bukan hanya dari membaca Alkitab, bukan hanya dari kata pendeta, tapi dari satu perjalanan bersama dengan Allah. Itu yang saya coba renungkan, dan suatu saat, pada saat nanti seakan-akan mungkin ada masanya, seakan-akan tidak ada mujizat lagi, seakan-akan kayak Tuhan itu berhenti. Saya mau seperti Maria, apapun terjadi tetap beriman, karena Tuhan sudah memperlihatkan sebelumnya satu karya yang ajaib, satu dalam kehidupan. Jadi God is God, no matter what. Itu aja. Thank you. Oke, gimana dengan Cindy? Selebihnya kurang lebih sama lah sama kayak Pak Bubi ya, karena kalau saya rasakan selama beberapa hari ini ya, saya memang renungkan ya, pengagungan akan Allah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita ya, karena dalam hidup ini itu kalau Maria kan dalam posisi yang memang Tuhan boleh pakai ya, dia boleh mengandung, memang sukacita itu
dirasakan oleh Maria, tetapi sukacitanya itu dirasakan oleh kita juga gitu ya. Nah, tetapi dalam satu hal, dalam sebuah pengalaman yang saya alami dalam melayani Tuhan, memang dalam posisi yang terendah, saya tadi meyakini bahwa Allah itu memperhatikan kok. Allah memperhatikan dan Allah melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan saya ya. Terusnya dalam merayakan Natal ini memang terjadi banyak masalah, tetapi kalau kita mengagungkan dan membesarkan Allah yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita, maka karya Allah itu juga akan nyata dalam kehidupan kita. Memang kita, ya saya kan sebagai perawan ya, nggak mungkin lah mengandung Allah yang kedua ya, Allahnya cuma satu ya. Tetapi saya yakin bahwa Allah menyatakan anugerahnya juga dalam kehidupan saya ya. Rahmatnya itu sungguh besar, bahkan kasihnya itu yang tidak pernah berkesudahan sih dalam kehidupan saya. Makanya ya kita semuanya harus senantiasa mengagungkan Allah menjadi yang utama dalam hidup kita. Gitu sih kalau saya boleh sampaikan. Oke, thank you. Berani ngomong ya. Oke. Ini suara saya katanya kurang terdengar dengan jelas ya. Suara siapa? Suara kamu on gitu. Oh, suara saya. Enggak, suaranya Roma ini kayaknya device-nya. Enggak, device-nya. Oh iya, benar. Tiba-tiba kecil dan terus tiba-tiba kencang suaranya. Saya hidungnya yang bermasalah, Bu, karena dingin sudah. Iya, kalau aku tenggorokannya ini. Untung rumah cuma device-nya ya. Oke. Iya, kita bacain tanggapan-tanggapan dari sahabat Sabda yang udah bergabung malam hari ini yang membahas dari ayat 48-49. Tanggapan dari Aldo Ray, salut dengan kerendahan hati Maria yang mau memberikan dirinya sebagai alat untuk menggenapi janji Allah di dunia ini. Ya, amin. Ini Nikos bertanya nih, apakah frasa perbuatan-perbuatan besar di ayat 49 ini spesifik merujuk kepada peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Tadi kayaknya udah. Ya, tadi udah dijawab. Iya, tadi tanyanya sebelum kita bahas itu, Kak. Oh, iya. Itu terjawab ya. Sebenarnya ya, kalau melihat dari frasanya tadi Pak Bobi bilang itu past tense. Jadi sesuatu yang sudah berlalu, bukan yang akan datang. Nah, padahal peristiwa kelahiran Yesus itu kan yang akan datang, belum terjadi saat itu gitu. Jadi kemungkinan besar sih lebih refer ke hal-hal yang Maria alami dalam kehidupannya gitu. Dan persiapan yang Tuhan sudah lakukan sebelum melahirkan Kristus itu betul-betul terjadi. Jadi perbuatan Allah tidak hanya terjadi ujuk-ujuk tadi ya, tiba-tiba gitu. Tetapi sudah, dan Maria sudah melihat, kalau enggak iman Maria mungkin tidak akan sekuat sekarang gitu ya. Karena perbuatan besar yang sudah Allah lakukan itu membuat Maria sekarang punya statement of faith yang luar biasa. Ya. Setuju ya Pak Bobi? Ya, ini ada tanggapan dari Pak Julio. Pak Julio, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, ini merupakan alasan Maria berbahagia. Ya. Menurut saya alasan yang sama juga kita dapat berbahagia layaknya Maria berbahagia. Oh iya. Kita semua bisa menceritakan perbuatan besar apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita ya, kayak tadi Pak Bobi juga bilang ya. Ya, kemudian ada tanggapan juga dari Ray, salah satu perbuatan terbesar yang dilakukan Allah adalah Yusuf tetap mau menikahi Maria setelah dipaksa oleh malaikat. Iya. Ini tanggapan terakhir nih Bu, ada Rosiana, Maria tidak menyombongkan dirinya, tetapi Maria selalu kembali kepada kemahakuasaan Allah dan iman. Aduh, iya, suara device kamu ribut banget. Iya. Iya. Iya, masih bisa. Kenapa ya device-nya? Oh, itu lebih baik sekarang. Nah, lebih bagus gitu, Kak. Oke. Ya.
Ya, Ini tapi Maria selalu kembali kepada, ya, setuju Pak Ibu Rosdiana, bahwa Maria selalu kembali melihat kebesaran Allah gitu ya, dan iman dia sungguh sudah sangat teguh melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Ya, thank you banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan tentu banyak berkat. Mungkin Roma mau share dulu berkat apa yang didapat nih. Ya, ini Cindy sama Pak Putri luar biasa malam hari ini sudah membagikan, mengkayakan sekali tentang pujian Maria, dan ini juga sudah beberapa kali sebenarnya saya pelajari gitu terkait pujian Maria, dan juga kemarin sempat membuat seminar tentang nyanyian gitu, dan saya bersyukur malam hari ini diingatkan itu dari sekolah. Itu tadi ya, bicara tentang iman, tentang mau dipakai Allah, tentang ketaatan Maria gitu, yang dengan senang hati, dengan sukacita, dan juga dengan kerelaannya sebagai orang yang rendah hati, siap untuk dipakai Allah untuk menjadi salah satu nanti pembawa karena melalui Maria lah ya Kristus lahir itu. Tapi di sisi lain juga mengingatkan kepada kita semua, dan juga saya, bahwa Maria pun sebagai seorang yang manusia biasa membutuhkan keselamatan dan terima dari Tuhan itu. Dan di sini juga saya tadi belajar bukan hanya keselamatan kepada yang masa depan, tapi juga menunjuk kepada bangsa Israel, dan juga terkait dirinya sendiri yang membutuhkan keselamatan dari Allah sendiri gitu. Dan saya belajar untuk ini sebagai hamba, dengan senang hati harus juga selalu siap dan dengan rela hati dipakai Tuhan dalam keadaan suka, duka, dalam segala keadaan apapun, selalu siap untuk dipakai Tuhan. Khususnya di kesempatan ini gitu, ya bisa menghayati juga terkait bagaimana Kristus luar biasa ya, ada satu respon itu yang diberikan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saya juga mau dipakai untuk selalu menjadi hamba yang mau memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Itu sih Bu yang bisa saya pelajari, Bu. Ya, thank you. Ya, saya juga belajar banyak banget dari Vindi dan juga dari Pak Bobi malam hari ini. You guys doing very good, karena persiapan yang sangat luar biasa yang sudah membaca banyak, dan juga referensinya itu sangat menolong sekali untuk melihat ayat ini dengan cara pandang yang lebih luas gitu ya. Dan saya senang tadi aku bisa membayangkan ya, Vindi, usia Maria kayaknya jauh lebih muda daripada Vindi ya. 13-an katanya. 13-an, 14. Iya. Ada mungkin 16 ya Pak Bobi, Maria saat melahirkan Kristus, kira-kira umur 16, 17. Iya. Tidak ditulis lagi. Iya, lebih muda banget sih, masih muda. Tapi rata-rata yang bilang belasan tahun masih ya. Iya, masih belasan, jelas ya. Tetapi melihat dari statement of faith yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Maria, itu bagi saya kedewasaan iman tidak diukur oleh usia, gitu ya. Juga tadi kalau Vindi bilang Maria itu dari keluarga yang mungkin tidak terlalu kaya, tidak terlalu terkenal, atau bukan kaum yang terbesar, gitu ya. Tetapi dia punya iman warisan dari bangsa yang besar yang dipilih Allah. Bahkan satu warisan yang luar biasa untuk disimpan dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Dan saya yakin Maria menjadi contoh bagi banyak orang pada saat itu gitu ya, bagaimana dia tidak menyombongkan diri, dan dia selalu bersedia terus melayani Tuhan, bahkan ketika ada di atas kayu salib dia merelakan, dia tahu itu dia Yesus bukan miliknya dan itu adalah Allah, dan dia merelakan semuanya. Itu bagi saya itu pengalaman iman yang luar biasa. Dan tadi Pak Bobi berkata bahwa dia mau merendahkan diri, berkata aku bukan siapa-siapa, dan tidak mengambil kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada dia, walaupun Tuhan meninggikan dia, tetapi dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan, dan dia tetap meninggikan Allah dan bukan meninggikan dirinya sendiri. Ya, thank you Pak Bobi untuk pelajarannya, very very nice. Ya. Oke, ya. Lagi terima kasih Bu ya, Pak Bobi dan juga Vini, di seluruh sahabat-sahabat yang sudah memberikan kekuatan, pelajaran atau perlindungan pribadi yang mungkin tadi nggak sempat mengirimkan di kolom message, tapi saya pastikan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari pujian Maria yang kita gali pada malam hari ini.
Nah, di akhir acara kita akan menutup acara PA kita hari ini. Saya mohon kesediaan Pak Bobi bisa menutup PA kita. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu karena kami boleh membahas Lukas 1 ini Tuhan dalam Ayo PA Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena selama di hidup kami boleh menyempatkan waktu untuk duduk diam dan saling membahas, saling memperkaya satu sama lain. Dan kami juga terima kasih untuk urapan-Mu atas kami masing-masing sehingga kami dapat saling melengkapi dan mempelajari firman-Mu yang penuh dengan dimensi ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami juga rindu agar teman-teman kami lain juga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mau bergabung dan rindu juga untuk menggali lebih jauh lagi firman-Mu, kekayaan firman-Mu, sehingga kami semua boleh sama-sama dibawa untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi, dan sehingga kami semua juga punya pengalaman pribadi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapak. 14 sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini dan sebentar di antara kami akan lanjut ke aktivitas atau akan beristirahat. Dan mohon perlindungan-Mu, dan mohon juga Tuhan kesehatan daripada-Mu agar kami semua dapat beroleh kesehatan baik, terutama untuk Bu Yulia dan Bibi juga yang sedang kurang sehat hari ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan agar besok dapat bangun dengan kekuatan baru daripada-Mu, sehingga kami semua dapat fresh dan dapat beraktivitas dan terus memuliakan nama-Mu di setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeah. Thank you. Thank you. Dadah. Ya, Sampai jumpa. ketemu. Salam Ya. Ayo PA. Iya, Salam. Tuhan memberkati. God bless. Oh, bersyukur sepanjang ini nggak batuk. Mantap. Mujizat itu Kalau sudah. nggak kan brok, aduh. Semua karena Tuhan, Bu. Betul. Amin. Oke, see you guys. Oke, gimana liftnya nih? Yuk. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam IG Live dari Alkitab setiap hari Senin jam 7:30 malam di waktu Indonesia Barat pastinya. Dan minggu depan kita akan belajar pujian yang kedua, yaitu pujian Zakaria. Masih di Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Ya, silakan teman-teman mempersiapkan diri untuk bisa menggali juga nanti dari pujian Zakaria. Kita akan lihat bersama-sama minggu depan.